Halo anak-anak, jumpa lagi dengan Ibu Lilis Siti Masito. Sekarang kita akan belajar di kelas 4, tema 5, pahlawanku, subtema 2, pahlawanku kebanggaanku, pembelajar yang keempat. Tujuan pembelajarannya yang pertama, melalui kegiatan mengamati video tentang Kapiten Patimura, siswa mampu merinci informasi yang diketahui tentang salah satu pahlawan nasional Indonesia dengan benar. Yang kedua, setelah membaca teks, siswa mampu menuliskan informasi yang telah dipelajari dari teks Kapiten Patimura, mempresentasikan informasi dalam bentuk tabel. Yang ketiga, setelah berdiskusi, siswa mampu menunjukkan sikap setuju terhadap toleransi tokoh yang sesuai dengan makna sila kelima dengan benar. Yang keempat, melalui kegiatan membaca, siswa mampu mengkomunikasikan kaitan antara sikap kepahlawanan dengan makna sila Pancasila dengan percaya diri. Indonesia mempunyai pahlawan-pahlawan nasional. Mereka bekerja keras memperoleh kemerdekaan Indonesia. Ayo kita pelajari. Nah, anak-anak, ini pahlawan Kapiten Patimura. Kapiten Patimura adalah pahlawan dari Maluku. Beliau lahir pada tanggal 8 1783 dan meninggal pada tanggal 16 Desember 1817. Patimura bangkit memimpin rakyat Maluku melawan kekejaman Belanda. Pihak Belanda menguasai perdagangan rempah-rempah di seluruh kepulauan Maluku. Rakyat diharuskan menjual hasil pertaniannya dengan sangat murah dan bahkan harus menyerahkan beberapa bahan pangan kepada Belanda. Pada tahun 1817, perlawanan rakyat Maluku yang dipimpin oleh Patimura berhasil merebut benteng Dursted di Saparua. Perlawanan Patimura meluas ke Ambon, Seram, dan tempat-tempat lainnya. Setelah berulang kali kalah melawan pasukan Patimura, Belanda akhirnya meminta bantuan pasukan dari Jakarta. Keadaan menjadi berbalik, adik-adik. Belanda makin kuat dan rakyat Maluku terdesak. Akhirnya Patimura tertangkap Belanda pada tanggal 16 Desember 1817. Patimura menjalani hukuman mati di tiang gantungan. Hal-hal positif yang bisa dicontoh dari Patimura. Pertama, kerja keras. Beliau berhasil merebut benteng Dursed. Beliau juga berhasil mengkoordinir raja-raja dan patih dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan, memimpin rakyat. Yang kedua, Kapiten Patimura adalah sosok yang teguh pada pendiriannya. Ia berkali-kali dibujuk oleh penjajah untuk bergabung, namun ia menolak. Yang ketiga, Kapiten Patimura juga adalah seorang pemberani dan perkasa. Dengan peralatan yang sederhana, ia berani berperang melawan penjajah dan berhasil menguasai benteng penjajah di Pulau Saparua. Yang keempat,
Perjuangan Kapiten Patimura adalah perjuangan banyak orang. Hal ini bisa terjadi karena mereka saling menghargai satu dengan yang lainnya. Perjuangan yang dilakukan oleh Patimura. Kapiten Patimura memimpin rakyat Saparua melawan penjajah Belanda. Dalam perjuangan menentang Belanda, ia juga menggalang persatuan dengan kerajaan Ternate dan Tidore, raja-raja di Bali, Sulawesi, dan Jawa. Dampak dari perjuangan yang dilakukan dalam perjuangan menentang Belanda, ia juga menggalang persatuan dengan kerajaan Ternate dan Tidore, raja-raja di Bali, Sulawesi, dan Jawa. Patimura berjuang melawan penjajah Belanda supaya kekayaan alam Indonesia yang berupa rempah-rempah tidak dikuasai oleh mereka. Alasan dari perjuangan Patimura. Patimura memimpin rakyat Maluku melawan kekejaman Belanda. Pihak Belanda menguasai perdagangan rempah-rempah di seluruh kepulauan Maluku. Rakyat diharuskan menjual hasil pertaniannya dengan sangat murah dan bahkan harus menyerahkan beberapa bahan pangan kepada Belanda. Nah, adik-adik, sikap baik yang bisa kamu contoh dari Kapiten Patimura. Yang pertama, sikap baik apa? Ya, kerja keras. Contoh dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai seorang siswa, kalian harus rajin belajar untuk mencapai cita-cita. Yang kedua, sikap yang harus dicontoh yaitu mengakui kedaulatan bangsa lain. Contoh dalam kehidupan sehari-hari, menghargai kemerdekaan bangsa-bangsa di dunia. Yang ketiga, sikap yang harus dicontoh, menganggap bangsa sendiri sejajar dengan bangsa lain. Contoh dalam kehidupan sehari-hari, bangga menjadi bangsa Indonesia. Pengamalan sila kelima dalam kehidupan sehari-hari. Mari perhatikan adik-adik. Nah, apa yang kalian lihat dalam gambar tersebut? Ini menunjukkan tentang pengamalan sila kelima. Apa itu sila kelima bunyinya? Ya, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, yang mana adik-adik? Gambar yang menunjukkan pengalaman sila kelima. Nah, semua gambar ini adalah menunjukkan pengamalan Pancasila, sila kelima. Di antaranya adalah berprofesi sebagai melayani masyarakat, ya. Meskipun masyarakatnya terlihat penuh atau ramai, tetapi petugas melayaninya dengan baik dan sabar, ya. Apalagi yang mencerminkan pengalaman sila kelima adik-adik? Ya, yaitu di dalam keluarga, ya. Dengan makan bersama di meja makan. Selain itu apa? Nonton TV, nonton acara bersama-sama dengan baik dan tidak berantem sama saudara, ya. Saling membantu sesama saudara dan masyarakat.
Ada lagi adik-adik, gambar berikutnya itu mencontohkan pengamalan sila yang kelima juga, yaitu gotong royong di dalam masyarakat. Misalnya membersihkan lingkungan bersama-sama dengan menyapu jalan, membersihkan selokan, ya, dan menjaga kebersihan bersama-sama agar lingkungan tetap bersih dan udara sehat, tidak ada polusi, tidak ada debu, tidak ada sampah, selokan mengalir, tidak macet atau mampet. Kalau selokan mampet akan terjadi meluap air, sehingga kalau terjadi hujan deras akan mengakibatkan banjir. Betul ya. Jadi kita harus menjaga kebersihan di rumah ataupun di lingkungan sekitar. Nah, apalagi yang mencerminkan pengamalan sila Pancasila kelima itu adik-adik? Nah, lihat di gambar, ada yang sedang memberikan sembako, yaitu membantu orang dalam kebaikan ya, dengan cara memberikan sembako kepada orang yang terkena bencana alam. Kita bisa menyumbang apa saja adik-adik untuk yang kena bencana. Ya betul, salah satunya adalah makanan, minuman, pakaian yang layak dipakai, sendal, selimut, apalagi adik-adik? Ya, obat-obatan. Ya. Jadi kita harus saling tolong menolong sesama manusia dan saling menghormati, tidak saling mengejek bangsa lain atau yang berbeda agama, dan tidak saling mencela. Nah, di dalam pengamalan sila Pancasila yang kelima itu banyak sekali adik-adik ya yang harus kita contoh. Di antaranya adalah kita harus belajar dengan rajin supaya tercapai cita-cita kita. Selain itu, kita harus kerja keras ya. Kerja keras, pantang menyerah. Ya, capai cita-cita supaya kalian menjadi orang sukses di masa depan ya. Menjadi profesinya menjadi pelayanan masyarakat itu seperti kesehatan ya, dokter, perawat ya, bidan dan yang lainnya. Profesi apa lagi? Nah, menjadi polisi ya, melayani masyarakat juga ya. Terus profesi menjadi guru ya, mencerdaskan anak-anak bangsa. Nah, adik-adik, jadi kita harus mencontoh sikap pahlawan-pahlawan kita agar di kehidupan kita menjadi sukses ya. Nah, adik-adik, sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat dan
selamat belajar. Ya, belajar dengan giat. Ibu ucapkan selamat belajar.